Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Menarik membahas tentang indie. Ada pertanyaan untuk membahas indie ya. Ini terbaru karena saya sudah lama, sudah saya bahas dulu sebelumnya. Plannya di saat itu adalah indie akan berada di harga 2.940 minimum target, yang artinya indie berada di Vivo 100-nya. Ya, ini adalah Vivo 100 indie 2940. Nah, dari saat itu analisanya bahwa dari sini dia akan langsung naik kemudian baru down lagi. Tetapi ternyata kenyataannya tidak sampai naik, dia turun di harga ini, baru kemudian melanjutkan kenaikan ke Vivo 100-nya. Jadi tetap ya, targetnya tetap. Nah, kalau melihat dari tipenya chartnya ini, saya melihat bahwa ini kan saya sudah memberikan satu analisa bahwa ini adalah corrective sell, yang artinya bahwa Indica Energy ini berada di dalam fase sell. Ya, kita akan melihat adanya fase sell lagi. Corrective sell ini kalau melihat dari sini adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini juga 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 swing. Ini juga di sini pun juga nantinya adalah 3 swing ya, sampai ke bawah tadi ada 3 swing. Oke, ini 3 swing, ini 3 swing, maka disinilah letak targeting area untuk indie yang ternyata tercapai oleh price, tercapai pada tanggal ini, tercapai di peaknya indie di 7 Maret ya. Setelah itu low lagi. So pertanyaan sekarang adalah kemana ini akan menjadi satu potensi low nya, akan ada di harga berapa untuk potensi low nya. Oke, kita akan lihat secara daily terlebih dahulu, karena saat itu saya membuat ini secara view daily ya. Ini oke. Nah, secara daily bahwa rentang indie nanti akan berada di rentang ini. Rentang harga dia play akan berada di kisaran harga ini. Jadi di harga berapa ini? 322 dan 430. Kalaupun ini adalah koreksi low ya, 1, 2, 3, and then dia akan koreksi lagi di 3 swing lagi. Nah, setelah sampai di 3 swing low ini nanti buy. Ini akan naik di 5 swing. Walaupun korektif tapi dia akan naik di 5 swingnya ini yang nanti akan akan naik dalam 3 swing. 3 swingnya ini nanti yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk buy di indie. Ya, Indica Energy akan kita buy ketika dia sudah berada dalam fase kenaikannya lagi. Jadi fase kenaikannya lagi. Ya, ini. Setelah turun lagi di 3 swing, ini kan naik di 3 swing. Ini ya, 1, 2, kemudian ini kan 3. Nah, 3 swing. Ini bukan 5 swing, tapi ini 3 swing kan. Karena terlalu dalam, dia masuknya ini terlalu dalam. Sehingga ini yang saya lebih cenderung ini tidak jadi 5 tapi ini menjadi 3. Oke. Nah, setelah itu setelah ini apa yang kita lakukan? Kita sementara adalah menunggu potensi indie untuk bisa turun lagi di kisaran ini. Anggap saja nanti akan bentuknya seperti inilah. Seperti ini nanti chartnya. Saya menginginkan
inginnya sih ini akan berbentuk chart seperti ini. Kemudian ini bisa kita jadikan sebagai invalidation level di harga ini. Walaupun sebenarnya juga bisa melebihi ini, tapi kan tidak boleh di bawahnya ini. Nah, jadi saya inginnya hanya bermain di area ini. Setelah itu dari sini langsung potensi kenaikan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah plannya Indi. Oke. So tentu kita harus melihat adanya zona di mana zona itu bentar. Zona itu adalah area untuk kita bisa buy lagi, karena ya memang price sudah memberikan kita zona untuk bisa di buy lagi gitu. Ada zona-zona khusus yang kita harus buy di buy zona itu gitu. Di zona itu kita nanti harus buy kan gitu. Ya. Contoh aja contohnya ini kan zona. Nanti buy lagi ketika masuk ke dalam zona ini. Kemudian zona pertama, kemudian di zona keduanya adalah di zona ini. Ya, zona pertama buy, zona kedua buy lagi. Karena kenapa kok buy-nya di harga ini? Ya karena dia sudah break dari previous low. Previous low-nya kan dia sudah di break. Nah, kemudian ini kan wave 3, wave 4, wave 5. Expected-nya memang saat itu wave 5 itu ada di harga ini, tapi ternyata dia turun dulu, ini baru menjadi wave 5. Kan gitu, saat itu kita bikin kan seperti itu. Karena memang divergennya baru terjadi di sini. Ini baru terjadi divergen kan gitu. Nah, ini baru terjadi divergen di harga ini. Maka ini 3, maka ini adalah 5. Oke. Nah, saat ini sama, nanti kita akan coba sih saya bongkar ya. Kira-kira dapat enggak? Karena chartnya yang saya inginkan adalah nanti akan tipenya seperti ini ya. Jadi seperti ini, dia naik terus kemudian turun. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Walaupun garis besarnya inginnya seperti ini, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tetap yang kita ambil adalah hasil akhirnya nanti. Hasil akhirnya, karena kita kan tidak pernah tahu ini mesti akan naik terus atau bagaimana, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah target area yang akan dicapai oleh price, hanya itu. Kita inginnya price berada dalam target sekian dan sekian. Jadi itu ya, inginnya seperti itu, sehingga kenapa ini saya bikin target, ternyata saat itu price turun dulu di harga ini, baru setelah itu sampai ke targeting area di Indi. Nah, sekarang kita coba iya, ini kan gap ya, ini gap harus ditutup. Price turun, nutup gap kan tertutup ya. Nah, ini. Kita ngambil ini karena kita belum dapat view secara seluruhan ya, makanya saya hanya ngambil yang pendek saja. Ini saya ambil pendek aja di sini ya. Maka dari pendek ini nanti kita akan jadikan sebagai titik poin saja. Warnanya kurang sip ya. Titik poin untuk menentukan
zona buy. Ya, titik poin untuk menentukan zona buy. Jadi ini adalah zona buy-nya dia. Ini kalau hanya mengambil dari sini ya, hanya sini. Kisarannya adalah kisaran ini. Kisaran ini. Jadi jangan tergesa untuk segera mengambil buy, tapi tunggulah di stasiun yang sudah dia tentukan. Ini ada stasiunnya di sini. Terus kalau nanti kelewatan gimana bang? Ya kita kan tidak tahu dia mau berhenti di mana. Kalau di sini dia berhenti, kemudian naik buy, siapa tahu kan gitu. Tapi kan kita sekali lagi saya katakan zona ini hanya berlaku apabila sudah ada, kalau zona buy ya, bullish engulfing. Tanpa ada bullish engulfing, maka zonanya tidak akan berlaku. Dalam artian masih dalam fase ini masih dalam fase mencari untuk bullishnya. Itu. Jadi walaupun harganya nanti lewat daripada zona ini, kemudian baru menemukan di sini, ya baru menemukan bullish engulfing di sini, oke, buy bisa. Stop lossnya di mana? Stop lossnya nanti di beberapa poin di bawahnya. Ini kalau pakai stop loss. Kalau nothing tulus itu akan lebih enak lagi. Ya. Kalau nothing tulus akan lebih enak lagi karena kita tidak perlu mikir tentang stop loss. Dia nanti kita cari zonanya lagi, ya. Di sini juga ada zona baru kan. Nanti buy lagi di harga ini. Itu. Overall nanti kan averaging nanti harganya di sana mungkin di sinilah harga rata-ratanya dengan lot yang sama. Misalnya di sini 100 lot, ini 100 lot, kan averagingnya rata-ratanya nanti dapat harga rata-rata di sini. Oke, ini kalau pakai nothing tulus seperti itu. Jadi kalau saran saya memang di saham ini pergunakan trading system yang sistemnya adalah nothing tulus gitu loh. Jadi biar tidak sering cut loss. Contohnya kan gini, ini jelas cut loss, nah, kena cut loss. Yang ini juga kena cut loss. Ya walaupun yang di sini cut lossnya di harga ini ya kan lumayan, naiknya juga tinggi. Tapi daripada keseringan nanti kena cut loss, kan lebih baik ya averaging lah. Averaging dengan zona. Itu, averaging dengan zonanya. Karena zonanya kan sudah ditentukan oleh price. Dalam arti ditentukan itu maksud saya adalah price itu sudah memberikan zona bagi kita untuk bisa buy. Di angka berapa sih zonanya? Nah, ini zona. Ini kan zona buy ini. Oke. Terus ini zona buy. Ngapain buy di harga ini? Kan zonanya kan di sini di bawahnya. Ngapain buy di harga ini? Kan gitu. Nah, ini kan zona buy. Ya. Ngapain juga buy di kisaran harga ini, ngapain buy kan gitu. Sebab price kan sudah memberikan zonanya di harga ini. Gitu. Terus kemudian lepasnya atau TP-nya di mana? Kan zonanya ada zona TP juga. Price juga sudah memberikan zona TP. Walaupun price itu yang mengatur adalah bandar, katakanlah big player ya, seperti bank dan lain sebagainya, institusi dan sebagainya. Tapi kan mereka juga memberikan satu zona kita untuk take profit. Oh di sini loh take profitnya kan gitu. Ini kan zona lepas ini. Artinya zona TP yang di sini. Kalau nggak dilepas di sini, ya lepas di sini kan gitu. Terus masih ada lagi nggak zona di atas? Masih ada. Nah, ini kan atasnya masih ada lagi. Nah, atasnya lagi ini adalah WhatsApp number saya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan, semua pertanyaan berkaitan dengan saham-saham yang dibahas, silakan kontak di WhatsApp saya, WhatsApp number saya ini. Ya, ingin melakukan kerjasama bisa melalui, silakan di WhatsApp di 13 nomor ini atau bisa komentar di bawah. Oke, nanti akan kita balas semua WhatsApp yang masuk berkaitan dengan beberapa pair yang atau saham yang ingin dibahas. Jadi itu teman-teman, sudah ada tempatnya loh. Untuk kita buy dan sell kan sudah ada tempatnya itu loh. Buy di sini, sellnya kalau tidak di sini ya di sini kan gitu aja, tinggal pilih nanti. Gitu. Begitu juga dengan harga ini. Ini secara lower degree ya saya ambil. Nanti ada kesempatan buy di harga ini secara lower degree.
apakah ini bisa kelewat ya? Kan bisa kelewatan ini harga ini kan bisa lewat ya daripada zona yang kita punya. Ini kan lewat ini harga. Ini kan sedang melewati zona yang kita range untuk take profit kan gitu. Tapi tidak ada masalah kan. Ketika harga lewat sini pun tidak ada masalah. Kita punya gambaran kan. Di sini kan kita ada gambaran. Oh, ternyata ini gambaran kita di harga ini nanti kita akan lepas. Harga ini lagi kita lepas separuh. Nanti di sini lagi nanti kita lepas separuhnya lagi. Kan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita belum melihat adanya satu potensi bullish. Kenapa? Karena tidak ada bullish engulfing di harga ini. Sekali lagi, opsi buy sell-nya hanya kalau ada bullish engulfing seperti ini. Ya. Nah, ini bullish engulfing. Tanpa itu don't ever try to buy, karena kita tidak tahu harga ini memang sudah dalam zona buy atau belum kan gitu. Karena disitulah fungsi daripada bullish dan bearish engulfing. Kalau bullish kita untuk buy, bearish kita untuk lepas. Ini itu. Mau dilepas di sini ya bisa kan, di sini ada bearish engulfing. Ini ada bearish engulfing. Tapi kan dia bukan di dalam zona kita lepas. Zona lepasnya naikkan dikit. Ketika ada bearish ya lepas. Ini tidak ada bearish di sini. Bearish engulfing tidak ada. Di sini pun juga baru ada bearish engulfing di sini. Nah, inilah potensi kita melepas saham Indi untuk kemudian menunggu dengan buy lagi di mana, di zona ini. Ini pun kalau ada bullish engulfing. Kalau tidak ada ya jangan maksa buy. Oh, ini sudah zona, ini harusnya saya buy. Tidak perlu, karena apa? Ini kita belum menemukan adanya bearish. Kalau seandainya nanti di break low dari sini dan kita temukan bearish engulfing di harga ini, nah ini sudah bisa buy. Kita bisa buy di harga ini kalau nanti kita temukan bullish engulfing di harga ini, ya misal seperti itu. Karena memang dia sudah melewati zona ini, tidak ada bullish di sini, juga tidak ada bullish, adanya cuma di sini atau mungkin bahkan di harga ini. Di sini kita temukan bullish tapi ternyata harga turun lagi di sini, tidak ada masalah. Berarti kita punya dua buy di harga ini dan di harga ini. Tuh. Ini adalah plan-nya teman-teman untuk Indi. Semoga mengerti. Terima kasih yang sudah komen di deskripsi di video saya sebelumnya tentang untuk membahas Indi yang terbaru, ya, karena saya memang lama ini tidak saya bahas tentang Indi ini. Baru atas permintaan teman-teman kita bahas lagi karena memang ada komentar untuk membahas Indika Energi Tbk. Semoga bisa bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semuanya berdasar technical. Saya tidak begitu mengerti tentang ilmu bandarmologi karena memang ya yang saya tahu tentang kaitannya hanya technical saja, dan yang saya pakai adalah Elliott Wave, ya, technical tentang Elliott Wave. Apa yang saya sampaikan di Indi ini tidak meniru, sekali lagi tidak meniru atau tidak mengambil dari analisa orang lain. Jadi ini murni analisa, ini adalah yang saya lakukan secara mandiri tanpa mengambil dari analisator lain, tanpa menjiplak dari analisator yang lain. Kalaupun ada persamaan tentang pemakaian Elliott Wave, karena memang Elliott Wave itu ilmu yang bisa dipelajari, kemungkinan sama itu hal yang wajar, karena memang kemungkinan sama itu karena sama-sama memakai Elliott Wave. Begitu juga ketika pemakaian Fibonacci dan lain sebagainya, ya.
Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe dan komentar di bawah apabila ada saham-saham yang ingin dibahas di kemudian hari. Nanti akan kita coba jawab satu persatu tentang saham-saham apa yang perlu untuk kita bahas. Terima kasih, have a nice day, bye bye.